What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Student Service. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis cantik bernama Laura yang sedang mengikuti proses belajar di sebuah kelas. Di sana Laura terlihat tak tenang dan terus memegangi perutnya yang kala itu sangat kesakitan. Laura akhirnya berniat untuk pergi ke ruang UKS. Namun ketika hendak berdiri, yang terjadi ia malah mengalami pingsan. Laura pun dibawa ke ruangan UKS untuk diperiksa dan ternyata Laura hanya lemas karena kurang makan. Dosen itu pun menyarankan Laura agar lebih sering mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Namun Laura bilang kalau itu terlalu mahal baginya. Dosen itu pun akhirnya meminta Laura untuk berbicara kepada orang tuanya perihal makanan yang lebih bergizi. Namun percakapan malah ditutup dengan Laura yang mengatakan bahwa dia sudah baik-baik saja. Sesampainya di kosannya, lagi-lagi masalah kembali mendatangi Laura. Diketahui Laura tinggal bersama dengan sang kekasih yang sekarang juga mengalami kesulitan untuk membayar sewa kos. Di sini diketahui bahwa sebenarnya Laura adalah gadis yang sangat rajin. Dia bahkan sampai bekerja part-time sehabis kuliah. Namun Laura memiliki kekasih yang kebalikan dari dirinya, yaitu sangatlah malas untuk bekerja dan melakukan apapun. Bahkan ketika sedang push rank, dia lebih memilih untuk pasif, dan Laura lah yang aktif menari-nari di atasnya. Lanjut, pas lagi asik-asiknya push rank, tiba-tiba saja token kosan mereka habis. Rupanya mereka belum membayar tagihan listrik di bulan kedua ini. Dan sang kekasih bukannya usaha atau ngelakuin sesuatu gitu ya kan, dia malah marah-marah doang cuy. Semenjak saat itu Laura pun merasa kalau dia harus mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Laura membuka laptopnya dan mulai mencari peluang usaha yang cocok untuknya. Dia pun menemukan sebuah forum yang menawarinya untuk menjadi terapis. Namun terapis yang rada-rada plus-plus cuy. Laura pun merasa tertarik karena melihat uang yang ditawarkan dari para user di forum tersebut cukuplah besar. Dengan sedikit keraguan, Laura pun membalas salah satu tawaran lalu mendeskripsikan dirinya yang merupakan seorang mahasiswi berusia 19 tahun, bukan seorang profesional dalam hal memijat, dan dia juga mengatakan kalau dia nggak mau nih kalau plus-plusnya itu sampai push rank dengan pria itu. Pokoknya dia tuh mau ngapa-ngapain, tapi nggak mau kalau sampai di push rank. Lantas setelah beberapa saat nggak disangka-sangka, orang itu pun tertarik kepada Laura dan mengatakan bahwa ia setuju dengan persyaratannya. Orang itu pun mengirimkan fotonya, yang mana ternyata dia adalah seorang pria yang sudah cukup senior. Pria itu bernama Joe. Singkat cerita, pada esoknya Laura pun bersiap untuk pekerjaan barunya itu. Dia pun mendatangi sebuah hotel yang telah dijanjikan. Lantas di kamar, Joe pun memberikan sebuah surat kepada Laura yang di dalamnya bertuliskan apa yang harus dilakukannya pertama-tama. Dan permintaan pertamanya adalah Laura harus mentrondolkan dirinya. Laura pun menurutinya dan melepaskannya di depan Joe. Selanjutnya, Laura diminta untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Lalu setelah beres, Laura diminta untuk asik dengan dirinya sendiri. Sementara Joe melihatnya dari sisi yang agak jauh sambil memainkan personelingnya. Namun di sini karena Laura sangat kaku, Joe pun menyudahi pemandangan itu dan mengajak Laura untuk duduk lalu mengobrol dengannya. Joe bertanya mengapa dia mau melakukan ini. Laura menjawab bahwa dia butuh uang. Selebihnya Joe pun mengobrol tentang keseharian Laura. Dan ketika waktunya selesai, Laura pun mendapatkan bayaran dari Joe. Gadis itu pun akhirnya keluar dari hotel dengan tampang yang begitu bahagia. Keesokan harinya sehabis berkuliah, dia pun bisa makan
makan enak bersama beberapa teman kampusnya. Setelah itu ia pun melanjutkan pekerjaannya sebagai customer service di sebuah perusahaan. Dia lalu memeriksa keadaan sekitar dan setelah dirasa aman, Laura pun kembali membuka forum yang kemarin dikunjunginya, lalu kembali mencoba peruntungan. Untuk kedua kalinya Laura pun bertemu dengan klien keduanya di sebuah restoran. Setelah selesai makan, Laura mengajaknya untuk pergi ke hotel. Namun entah kenapa pria itu justru lebih memilih untuk mendatangi sebuah parkiran yang cukup sepi. Dan di dalam mobil Laura pun segera memberikan jasanya kepada pria itu. Dan kali ini pekerjaannya cuma disuruh seruput menseruput doang. Lalu setelah selesai Laura pun diturunkan dan ditinggalkan di sana dengan menggenggam sejumlah uang. Sampainya di kos, Laura menceritakan apa yang baru saja dialaminya kepada sang kekasih dengan harapan mendapat simpati. Dia bilang bahwa dia melakukan semua ini untuk membayar sewa kosan mereka. Nah, bangkainya yang Laura terima hanya sikap acuh dan tak peduli dari sang kekasih. Laura pun akhirnya habis kesabaran dan saat itu juga dia pun langsung meninggalkan sang kekasih yang cuma modal kunci doang itu. Untuk bertahan hidup, Laura pun terpaksa menerima job sebagai ART di sebuah apartemen yang menyediakan juga tempat tinggal di sana. Sesekali Laura juga menjadi seorang model dan dipotret tanpa menggunakan apapun. Singkat cerita, kini kuliahnya sudah memasuki akhir semester. Dia pun harus mencari uang lebih untuk bisa menyelesaikan kuliahnya itu. Lalu pemilik studio itu menawari Laura sebuah pekerjaan untuk menjadi aktris dalam film Pekop. Rencananya Laura akan dipusreng oleh 2 orang sekaligus. Dengan tegas Laura pun menolaknya karena Laura merasa dia belum senakal itu. Ketika dikontrakan, Laura melakukan video call dengan teman kampusnya, seorang wanita yang memiliki profesi serupa dengan dirinya. Temannya itu mengatakan bahwa dia baru saja membeli tas branded terbaru setelah dia melaksanakan tugas dengan 20 orang sekaligus. Itu dari lubang mana aja masuk kayaknya cuy. Tapi dalam hatinya berkata bahwa dia sebenarnya iri dan kepingin juga memiliki barang-barang yang mahal. Toh Laura sendiri merasa kalau dirinya lebih cakep dari temannya itu cuy. Lantas saat Laura sedang bekerja sebagai seorang ART di apartemen, ternyata bosnya itu seringkali memperhatikannya. Dan rupanya dia pun mulai terpancing dengan Laura. Dia pun menawari Laura untuk tinggal di kamar mewahnya yang ada di sana. Namun dengan syarat Laura harus mau memenuhi kebutuhan pusrengnya. Laura pun dengan tegas menolaknya karena lagi-lagi menurutnya dia bukanlah wanita rumahan, maksudnya murahan. Laura sendiri dalam studinya memiliki nilai yang cukup baik. Di sela-sela bekerja, Laura juga selalu menyempatkan diri untuk belajar. Namun sekarang semester akhir sudah di depan mata dan dia membutuhkan laptop agar bisa belajar lebih maksimal lagi di akhir semesternya. Laura mengecek sisa uang yang dimilikinya, namun masih kurang banyak. Dia pun punya ide untuk menghubungi pelanggan pertamanya dulu, yang menurutnya adalah pelanggan paling baik sedunia. Lantas beberapa hari kemudian dia pun kembali bertemu dengan Joe yang sudah membawa laptop yang dibutuhkan Laura. Laura sebelumnya mengira bahwa Joe pasti tak akan berlebihan dalam meminta jasanya. Namun sayangnya tak seperti itu rupanya. Kali ini Joe ingin yang lebih menantang. Pokoknya kali ini hardcore banget lah cuy. Dan singkatnya setelah melakukan tugasnya, Laura pun pergi dengan terburu-buru. Namun tak kelupaan ia juga membawa laptop barunya. Ketika di rumah, Laura merasa sangat sedih hari itu karena baru saja mengalami kejadian buruk dengan Joe. Dia membutuhkan seseorang untuk menjadi teman bercerita. Laura pun akhirnya menghubungi Benjamin, pria yang sedang dekat dengannya dan dikenalinya di kampus. Laura pun lantas bercerita tentang pekerjaannya kepada Ben. Nah, rupanya si Ben ini sangat mengerti keadaan sulit yang dialami Laura. Dia juga tak keberatan dengan pekerjaannya itu. Lantas ketika gebetannya itu memberikan keyakinan penuh kepadanya, Laura pun akhirnya benar-benar yakin untuk mengabdikan diri secara utuh sebagai wanita callingan. Singkat cerita, karena sekarang Laura jadi sibuk banget nih semenjak meniti karirnya, dia pun udah mulai jarang ada waktu untuk Ben. Sampai pada suatu hari Benjamin mengetahui bahwa Laura masih bertemu dengan Joe yang
suka bertindak buruk itu. Dan pada akhirnya Ben pun memutuskan untuk menyudahi cerita cintanya dengan Laura. Laura dengan segala cara meminta maaf kepada Ben, sampai-sampai dia rela menyeruput perseneling milik Ben di tempat umum. Namun meski begitu, Ben tetap tak mau memaafkannya, bahkan malah merendahkannya. Kemalangan Laura tak sampai di situ. Foto-foto Laura yang dulu nggak pakai apa-apa ternyata telah disebarluaskan di internet oleh si pemilik studio, dan seluruh orang di kota itu semakin memandang Laura dengan sebelah mata. Hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk pindah keluar kota dan meninggalkan kuliahnya yang sebenarnya sebentar lagi akan selesai. Tak berselang lama, Laura mendapatkan tawaran dari Joe dengan bayaran $1.000, namun Laura harus bersama dirinya selama 5 jam. Karena udah kepepet, dia pun akhirnya mau karena lumayan juga nih uangnya buat ongkos pindah ke kota lain. Lantas keesokan harinya Laura pun diajak Joe untuk pergi ke sebuah klub. Namun di sana Laura malah diminta untuk berpusreng dengan beberapa teman Joe. Laura pun menurutinya demi $1.000 itu. Namun sayangnya mereka malah bermain dengan sangat ekstrim dan membuatnya sangat kewalahan. Keluarnya dari sana, Laura pun terlihat sangat kelelahan. Dia lalu menuju kamar hotelnya dan membersihkan dirinya terlebih dahulu. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, Joe malah pergi dari hotel itu dan hanya memberikan uang $100 kepada Laura. Tentu sangat berbeda jauh dengan kesepakatan sebelumnya. Dia pun menangis sejadi-jadinya saat itu juga. Lantas keesokan harinya Laura bercerita kepada Mawar, teman kampusnya, bahwa dia akan pindah keluar kota dan berhenti dari kuliah karena tak sanggup menahan malu. Mawar pun memberikan saran agar tetap melanjutkan kuliahnya. Soal absen dan materi pembelajaran, Mawarlah yang akan membantu dirinya. Laura pun sangat senang mendengar hal itu dan sangat berterima kasih kepada sang sahabat. Esoknya karena tak memiliki cukup uang untuk membeli tiket, Laura dengan nekat menaiki kereta dan bersembunyi di dalam toilet. Lantas sesampainya di kota yang dituju, Laura pun menetap di asrama seorang temannya untuk sementara waktu sampai dia menemukan pekerjaan. Laura pun mendatangi semua sudut kota untuk bertanya-tanya mengenai lamaran pekerjaan di sana. Namun keberuntungan belum memihak kepada Laura. Pasalnya Laura hanya bisa bekerja secara part-time karena biar bagaimanapun dia harus tetap belajar demi bisa mengejar cita-citanya. Hingga saat Laura sudah sangat pasrah dan hampir putus asa, sebuah panggilan telepon menghubunginya dan mengatakan bahwa ia bisa memberikan pekerjaan kepada Laura. Singkat cerita, beberapa hari berlalu Laura sudah bekerja di sebuah kafe dan dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Teman-temannya sangat mensupport Laura dan terus menyemangatinya agar lulus dan menjadi seorang sarjana. Sekarang tiba harinya saat ujian semester akhir. Laura kembali ke kota yang pernah menghancurkannya itu. Dia pun menuju ke kampusnya dan mulai mengerjakan ujian akhir. Lantas setelah selesai mengikuti ujian akhir, Laura langsung kembali ke kota masa depannya. Dan singkat cerita, pengumuman hasil ujian pun keluar. Laura segera mengeceknya lewat komputer di kafe dan hasilnya sangatlah mengesankan. Laura berhasil lulus dengan nilai terbaik di angkatannya. Dan teman-temannya yang sangat suportif itu memberikannya selamat, lalu merayakan kelulusan Laura bersama-sama.